Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Maggie Tracy Purba dengan NPM A1E021042 Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Gimana kabarnya pada saat ini teman-teman? Semoga tetap sehat, terlindungi dari COVID-19 atau Omikron yang sedang melanda pada saat ini. Pada saat ini di dalam video ini kita akan kembali membahas tentang manajemen pendidikan, mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima. Yang minggu lalu kita telah membahas bab yang keempat. Pasti teman-teman yang menonton video yang minggu lalu pasti ingat apa yang dibahas dalam bab yang keempat yang minggu lalu. Tentunya kita telah membahas di minggu lalu yaitu tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar, di mana kita telah mengerti apa itu pengertian dari sekolah dasar. Yang kedua, kita telah mengerti kerangka manajemen dari sekolah dasar. Yang ketiga, kita telah memahami ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, kita telah memahami sekolah dasar yang efektif. Dan yang kelima, kita telah memahami tentang fokus manajemen sekolah dasar dan serta penerapan manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Topik pembahasan pada bab yang kelima ini yaitu yang pertama konsep manajemen mutu sekolah menengah. Yang kedua, sasaran mutu pendidikan. Yang ketiga, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Kita akan membahas topik yang pertama yaitu konsep manajemen mutu sekolah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa tahun 2002 yaitu mencakup input, proses, dan output-nya pendidikan. Jadi di mutu dalam konteks pendidikan tersebut terdapat input dan bagaimana prosesnya dan hasil dari pendidikan tersebut. Jadi sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah itu merupakan lanjutan pendidikan dasar. Misalkan lanjutan pendidikan dasar yaitu sekolah menengah pertama. Jadi sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi manajemen mutu sekolah menengah adanya upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah atau sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, guna tercapainya tujuan pendidikan. Lalu kita masuk pada topik yang kedua yaitu kesasaran mutu pendidikan. Jadi di sini kita akan membahas yang tadi teman-teman, mutu dari tingkat pendidikan itu ada inputnya yaitu yang terdiri dari yang menyelenggarakan pendidikan tersebut, maksudnya teman-teman, yaitu kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, serta dana pendukung cukup. Dan setelah ada perangkat pelaksana pendidikan tersebut dan pasti ada prosesnya untuk mendapatkan hasil, di mana prosesnya yaitu yang terdiri dari KBM, metode dan pengujian efektif, yang kedua organisasi atau manajemen administrasi yang baik, yang ketiga hubungan masyarakat atau industri yang erat, yang keempat kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak,
Yang kelima, pengendalian mutu efektif. Dan yang selanjutnya kita akan mendapatkan hasil pendidikan tersebut atau yang disebut dengan output. Yang pertama yaitu nilai hasil belajar memuaskan. Yang kedua, kompetensi yang dicapai di atas standar. Yang ketiga, tingkat kelulusan tinggi. Yang keempat, keterserapan ke dunia kerja tinggi. Yang kelima, kepercayaan masyarakat tinggi. Jadi jika penyelenggara pendidikan tersebut dapat menyesuaikan prosesnya, maka mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang seperti yang tertulis pada PowerPoint ini, teman-teman. Kita akan mendapatkan hasil yang baik jika proses belajar dalam pendidikan kita baik juga. Topik yang selanjutnya yang bagian C yaitu karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Satu, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah yaitu memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa fungsi dari sekolah serta tujuan dari pendidikan dan cita-cita bangsa atau cita-cita para peserta didik. Yang kedua yaitu memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Yang ketujuh yaitu memiliki visi dan misi, di mana visi dan misi itu terdiri atas bersifat ambisius atau ideal. Lalu bersifat rasional atau bisa dicapai. Yang ketiga yaitu bersifat menantang. Yang keempat yaitu memberi nuansa kinerja bermutu. Yang kelima, kekompakan atau kebersamaan. Yang ketujuh yaitu memberikan kebanggaan. Yang kedelapan yaitu singkat, jelas, dan bermakna. Dan yang terakhir yaitu mengesankan. Dua, sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Dan yang keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Yang ketiga yaitu dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatannya menarik. Yang keenam, mengesankan dan favorit. Dan yang keempat, sebagai karakteristik menjadikan sekolah bermutu yaitu 1. Pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dan membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat yaitu implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Yang kelima, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dan perkembangan ICT. Jadi, MBS itu merupakan manajemen berbasis sekolah yang memiliki pengertian yaitu proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah
dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung. Semua komponen warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, serta masyarakat. Ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah, yaitu terdiri dari standar isi yang terdiri dari 1. Memahami fungsi lembaga sekolah sebagai wawasan wisata mandala. Yang kedua, melakukan pengembangan kurikulum sekolah atau KTSP termasuk silabus. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, ekstra, dan bimbingan konseling. Yang keempat, yaitu menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan strategi PSG. Yang keempat, menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. Yang standar yang kedua yaitu proses, yang terdiri dari menerapkan jumlah siswa maksimal per kelas itu sebanyak 32 siswa. Biasanya yang untuk teman-teman yang sedang duduk di sekolah menengah, biasanya satu kelas itu terdiri dari 32, dan itu merupakan standar dari pendidikan ternyata teman-teman. Dan yang kedua yaitu beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per minggu. Yang ketiga, menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM atau penyusunan RPP, pengelolaan kelas dan pembelajaran, penyelenggaraan evaluasi dan penilaian. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan pemanfaatan TIK. Dan yang kelima, melaksanakan program prakerin. Jadi tadi yang keempat ada memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, serta pemanfaatan TIK. Untuk teman-teman, apa sih dari pengertian dari variatif itu, dan apa pengertian eksplorasi serta elaborasi dan konfirmasi? Jadi variatif itu merupakan dalam belajar itu pengalaman belajar itu bervariasi. Maksudnya tidak hanya satu variasi saja, tapi bervariasi tujuannya yaitu dapat meningkatkan mutu semangat para peserta didik untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas teman-teman. Yang kedua yaitu eksplorasi. Dalam pengalaman belajar, guru tersebut harus melakukan eksplorasi di mana para siswa berpikir atau mencari tahu, memecahkan sebuah masalah dalam pelajaran agar siswa tersebut dapat merasakan, dapat berpikir untuk mencari tahu atau memecahkan masalah dalam sebuah pelajaran tersebut. Tidak hanya dari guru atau dari buku, tetapi siswa itu juga dapat berpikir sendiri dan dapat menambah wawasan dari para siswa tersebut, sehingga dapat menimbulkan dampak yang baik bagi peserta didik dalam melakukan proses belajar dengan baik. Jadi tidak monoton atau tidak hanya mengandalkan dari buku atau hanya bersumber dari guru itu saja, tapi siswa tersebut dapat aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu elaborasi. Ayo untuk teman-teman yang menonton, apakah pengertian dari elaborasi itu? Elaborasi itu merupakan penggarapan yang dilakukan secara tekun dan cermat. Jadi dalam memberikan pengalaman belajar itu guru tersebut harus memberikan
memberikan ilmu tersebut atau mengajar secara tekun dan cermat, atau sebaliknya siswa tersebut melakukan proses belajar mengajar dengan tekun dan cermat agar dapat memahami pelajaran tersebut dengan maksimal, atau tidak hanya sepintas saja. Yang keempat yaitu konfirmasi. Setelah memberikan pengalaman belajar secara variatif, eksplorasi, elaborasi, lalu memberikan pengalaman belajar yang terakhir yaitu dengan mengkonfirmasi atau menegaskan atau mengulang pelajaran tersebut agar siswa tersebut dan guru tersebut dapat mengajar dengan maksimal dan siswa tersebut dapat memahami segala pelajaran tersebut dengan maksimal. Tidak hanya sepintas atau melewati begitu saja, tetapi mengulang atau melakukan penegasan ulang. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya melalui buku sebagai materi atau bersumber dari guru saja, tetapi dapat memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Itu merupakan pengertian dari variatif, eksplorasi, elaborasi, serta konfirmasi dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, teman-teman. Yang berikutnya yaitu standar kompetensi lulusan. Yang pertama, menyusun dan menetapkan KKM. Yang kedua yaitu menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar atau mengembangkan kecakapan hidup, mengembangkan kemampuan berkreasi atau berkarya, kemampuan menggali informasi, dan yang terakhir mengembangkan sikap santun, etika, estetika, disiplin, sportif, dan percaya diri. Jadi dalam sekolah yang bermutu itu harus membuat standar kompetensi kelulusan. Tidak hanya meluluskan seorang siswa begitu saja, tetapi harus memiliki perubahan baik itu dalam sifat pribadi, berpikir, ataupun dalam akademiknya. Yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Antara lain yaitu memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga pendidikan sesuai ketentuan. Yang kedua, memenuhi kualifikasi akademik. Yang ketiga, memenuhi kualifikasi khusus atau kepribadian. Yang keempat, memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan wirausaha. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana yang terdiri dari sekolah memilih luas lahan minimal 3.500 meter bujur sangkar untuk bangunan satu lantai. Yang kedua, memiliki ruang pembelajaran umum atau RPU, pembelajaran khusus atau RPK, ruang penunjang atau RP, ruang business center dengan ventilasi udara dan pencahayaan yang cukup. Yang ketiga yaitu memiliki sanitasi air bersih yang cukup, saluran air hujan dan air limbah, dan tempat-tempat sampah. Jadi dari keberlangsungan pendidikan dalam sekolah dan bagaimana sebuah sekolah yang bermutu itu harus memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan agar siswa tersebut nyaman dan para guru nyaman dalam belajar serta mengajar. Yang keenam yaitu standar pengelolaan yang terdiri dari dalam pengelolaan memiliki visi dan misi. Yang kedua, memiliki program kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan. Yang ketiga, memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan dan iklim kerja kondusif. Yang ketujuh, standar pembiayaan yang terdiri dari sekolah memiliki investasi lahan dan gedung, investasi lainnya, serta biaya untuk operasional dan pengembangan sekolah. Yang
Dua, yaitu memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah. Yang ketiga, pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, akuntabel, dan yang terakhir yaitu buku catatan pengelolaan yang lengkap serta laporan pertanggungjawaban. Oke teman-teman, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Bab yang kelima tadi yaitu judulnya konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Jika ada perkataan yang salah atau yang kurang tepat, saya minta maaf, dan semoga dari video ini teman-teman dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan saya tutup. Sekian dan terima kasih. See you next time.